Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kisah ini menceritakan perjalanan hidup Arif di tahun 1982, saat usianya masih sangat muda, sekitar 23 tahun. Pada masa itu, Arif bekerja di sebuah perusahaan, sebuah pengalaman yang menjadi awal dari perjalanan karirnya. Perjalanan karir Arif dimulai di kota kelahirannya, Bandung. Ia melamar pekerjaan di sana, melewati proses administrasi yang cukup panjang. Setelah semua berkas selesai dan diterima, Arif resmi diterima sebagai karyawan. Beberapa minggu pertama, Arif menjalani masa orientasi di Bandung. Selama periode ini, ia mempelajari berbagai divisi dan memahami tugas serta tanggung jawab yang akan ia jalankan. Setelah itu, ia diberikan amanah untuk menjabat sebagai kepala gudang di perusahaan tersebut, sebuah posisi yang cukup strategis. Sebagai kepala gudang, Arif bertugas mengelola stok barang, memastikan distribusi berjalan lancar, dan memimpin beberapa divisi seperti teknisi, pengemudi, dan tim pendistribusian. Namun, tak lama setelah itu, perusahaan memutuskan untuk memutasi Arif ke cabang lain. Ia ditempatkan di kota Semarang, tepatnya di sebuah kantor di dekat Pasar Bangkong dan Pasar Johar. Lokasinya cukup strategis, dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Di tempat barunya, Arif tetap menjalankan perannya sebagai kepala gudang, memimpin berbagai tim yang bertanggung jawab atas pengiriman barang kepada pelanggan. Suatu ketika, karena ada urusan keluarga yang mendesak, Arif harus pulang ke Bandung. Ia pun harus meminta izin kepada atasannya. Kemudian, Arif pun mengetuk pintu ruangan atasannya sore itu dengan hati-hati. Ia menyampaikan niatnya untuk pulang. Setelah mendengarkan penjelasan Arif, sang atasan awalnya tampak ragu. Namun, ia akhirnya memberikan izin dengan syarat bahwa semua pekerjaan Arif harus diselesaikan atau didelegasikan terlebih dahulu. Arif pun menyanggupi permintaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia berjanji akan memastikan semuanya berjalan lancar sebelum ia pergi. Hari keberangkatan pun tiba. Sore itu, setelah memastikan semua pekerjaannya selesai, Arif berpamitan kepada atasannya dan rekan-rekan kerjanya. Mereka mengucapkan doa agar perjalanannya aman dan lancar. Dengan semangat dan rasa lega, Arif meninggalkan kantor. Ia tinggal di sebuah ruko lantai 4, yang juga berfungsi sebagai kantor tempatnya bekerja. Dari situ, ia memulai perjalanannya menuju Bandung. Arif menaiki angkutan umum menuju Terminal Johar, sebuah terminal kecil yang sering ia gunakan. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan menuju Terminal Terboyo untuk naik bis antar kota. Perjalanan dari kantornya ke Terminal Terboyo memakan waktu sekitar 1 jam karena harus menunggu penumpang lain. Ketika akhirnya tiba di Terminal Terboyo sekitar pukul 7 malam, Arif segera mencari bis menuju Bandung. Namun, perjalanan tidak berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Bis yang ia tumpangi ternyata membutuhkan waktu lama untuk berangkat karena sepinya penumpang. Meskipun sudah menunggu hingga pukul 9 malam, jumlah penumpang masih belum mencukupi. Akhirnya, dengan hanya 10 penumpang di dalamnya, bis itu tetap berangkat demi memenuhi jadwal perjalanan. Di awal perjalanan, Arif mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Suasana di dalam bis terasa berbeda dari biasanya. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Ia mencoba memahami situasi, namun sulit untuk mengabaikan firasatnya. Bis itu melaju pelan, membelah malam yang sunyi, membawa Arif
menuju pengalaman yang mungkin akan ia kenang seumur hidup. Arif yang kala itu masih muda, terus berusaha berpikir positif selama perjalanan malamnya di dalam bis. Ia meyakinkan dirinya bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan selamat. Meskipun suasana di dalam bis terasa ganjil. Dengan mengucap bismillah, ia berharap agar segala sesuatunya berjalan lancar hingga tiba di Bandung. Bagi Arif, yang terpenting adalah sampai di tujuan dalam keadaan aman dan sehat. Perjalanan bis perlahan melaju meninggalkan Semarang, melewati berbagai kota seperti Weleri, Kendal, dan akhirnya memasuki wilayah Batang. Kala itu, Arif tidak terlalu familiar dengan wilayah tersebut, apalagi dengan nama Alas Roban, yang kelak akan ia kenang sepanjang hidupnya. Perjalanan melewati tanjakan dan turunan yang curam semakin menguji ketenangan batinnya. Salah satu tanjakan yang dilalui dikenal dengan nama Tanjakan Cilukba, meski Arif baru menyadari hal itu kemudian. Jalan yang berkelok dan suasana malam yang gelap memberikan sensasi perjalanan yang berbeda bagi Arif. Meskipun tetap terjaga dan waspada, rasa kantuk perlahan mulai menyergapnya. Aktivitas sejak pagi telah menguras energinya, membuat tubuhnya terasa berat dan matanya sulit untuk tetap terbuka. Pada akhirnya, ia tertidur di tengah jok bis yang ia tempati. Tidur itu awalnya terasa seperti kelegaan, tetapi perlahan berubah menjadi pengalaman yang aneh dan membingungkan. Dalam tidurnya, Arif merasa bis itu terus berjalan, namun anehnya ia mendapati banyak penumpang baru yang naik. Perasaan ini begitu nyata, seakan ia tidak sedang bermimpi. Penumpang-penumpang itu terlihat memenuhi bis, membuat suasana menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Seorang kakek-kakek dengan kemeja putih dan peci yang agak miring ke kanan. Sosok ini duduk di barisan belakang, tetapi kemudian mendekat ke arahnya. Sosok kakek itu berbicara dengan nada lembut, namun aneh. Ia meminta rokok kepada seorang penumpang wanita di depan, tetapi kemudian beralih ke Arif. Dengan sopan, kakek itu meminta rokok kretek setelah menolak rokok filter yang awalnya Arif tawarkan. Arif, yang saat itu masih merokok, dengan santai memberikan rokok kretek yang dimintanya. Sang kakek tampak senang, mengucapkan terima kasih, dan kemudian menyalakan rokoknya. Setelah 2 isapan, ia lalu beranjak ke belakang bis. Namun, sesuatu yang ganjil segera menarik perhatian Arif. Ketika ia menoleh ke belakang, kakek itu tidak lagi terlihat di tempat duduknya. Yang lebih aneh lagi, rokok yang tadi ia hisap masih menyala di dekat kaca jendela, namun sosoknya benar-benar menghilang. Arif mencoba mencari tahu, tapi tidak ada satupun penumpang yang memberikan jawaban. Rokok itu tetap membara, memancarkan kepulan asap tipis yang kontras dengan suasana di dalam bis. Perasaan tidak nyaman mulai menguasai Arif. Ia menoleh ke penumpang lain yang duduk di deretan sebelahnya, seorang pria dengan wajah pucat pasi. Arif mencoba bertanya sopan, menanyakan tujuan pria tersebut, namun tidak ada jawaban. Diamnya pria itu membuat suasana semakin janggal. Arif mencoba berpikir positif, mengira pria itu mungkin sedang sakit atau mengalami gangguan pendengaran. Namun, wajahnya yang kaku dan tatapan kosong membuatnya merinding. Hujan deras mulai turun, menambah kesan mencekam perjalanan malam itu. Tetesan air menghantam kaca bis, menciptakan suara ritmis yang kadang menenangkan, namun kali ini justru menambah rasa tegang. Jalan yang licin membuat bis sedikit bergoyang, hingga akhirnya terasa mulai oleng. Saat itu,
Arif tak bisa menahan rasa herannya terhadap bis yang ia tumpangi. Perjalanan yang terasa ganjil sejak awal kini semakin membingungkan. Mengapa bis ini melaju begitu cepat di tengah kondisi hujan deras seperti ini? Pikirnya, sembari memperhatikan tetesan air yang membasahi kaca jendela. Jalan yang licin dan pemandangan gelap semakin mempertegas suasana malam yang mencekam. Namun, tiba-tiba bis mengerem mendadak dan menepi ke pinggir jalan. Bis berhenti tanpa pemberitahuan, dan sang sopir dengan cepat mengambil payung sebelum turun. Arif bersama penumpang lain hanya bisa saling menatap penuh tanda tanya. Beberapa menit berlalu, namun tak ada penjelasan dari sang sopir. Setelah beberapa saat, ia kembali ke dalam bis, menutup payung, dan melanjutkan perjalanan seperti biasa. Rasa penasaran memenuhi benak Arif, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya hal sepele, gumamnya dalam hati, mencoba berpikir positif. Belakangan ia mengetahui bahwa sopir tersebut hanya berhenti untuk buang air kecil di pinggir jalan. Perjalanan pun berlanjut hingga bis akhirnya tiba di terminal kota Pemalang. Sepanjang perjalanan sebelumnya, berbagai kejadian aneh terus menghantui pikiran Arif. Ia teringat kembali pada sosok kakek-kakek yang meminta rokok kepadanya. Kakek itu tiba-tiba menghilang setelah mengambil rokok, meninggalkan puntung yang masih menyala di dekat kaca jendela. Begitu pula dengan penumpang lain yang duduk di sebelah kanannya, seorang pria yang terlihat pucat dan tidak merespon saat diajak bicara. Semuanya terasa janggal, seakan-akan ada sesuatu yang tak kasat mata menyertai perjalanan itu. Ketika bis kembali melaju, rasa tidak nyaman semakin menguat. Sopir bis yang sebelumnya mengemudi dengan kecepatan tinggi, sempat mengerem mendadak hingga membuat kendaraan oleng. Arif merasa semakin resah. Ketika bis berhenti lagi, ia memutuskan untuk turun dan berpindah ke bis lain yang menuju Bandung. Ia merasa bahwa melanjutkan perjalanan dengan bis tersebut mungkin bukan pilihan yang bijak. Bis kedua yang ia tumpangi ternyata penuh sesak dengan penumpang. Suasana di dalamnya jauh berbeda dari bis sebelumnya, ramai, namun terasa lebih hangat dan normal. Meskipun kondisinya berdesakan, Arif merasa sedikit lebih tenang. Ia duduk dengan nyaman, mencoba menikmati perjalanan meski rasa kantuk yang berat kembali menghampirinya. Hujan deras masih terus mengguyur sepanjang perjalanan, menambah dinginnya malam. Perjalanan pun berlangsung seperti biasa, dengan penumpang yang naik dan turun di berbagai pemberhentian. Namun, di tengah perjalanan, bis tiba-tiba berhenti mendadak. Arif yang sempat terlelap langsung terbangun, jantungnya berdegup kencang. Sopir bis terdengar berbicara kepada kondektur, menanyakan sesuatu dengan nada cemas. Arif menangkap sepenggal percakapan mereka, meskipun hujan deras meredam sebagian besar suara. Sopir menyebut bahwa ada sesuatu di jalan, dan ia yakin itu adalah anak kucing. Kondektur segera turun untuk memeriksa di bawah hujan deras. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan membawa 3 anak kucing yang basah kuyup. "Ini anak kucing Mas," katanya kepada sopir, sambil mengangkat makhluk kecil itu yang terlihat menggigil kedinginan. Arif dan beberapa penumpang lain menatap heran, tetapi sebagian besar merasa iba melihat kondisi anak kucing tersebut. Sopir dan kondektur berdiskusi singkat. Mereka memutuskan untuk menyelamatkan kucing-kucing itu daripada membiarkannya tergeletak di jalan. Kucing adalah makhluk yang disayangi Nabi, jadi sudah seharusnya kita menjaganya, ujar salah seorang penumpang yang turut berkomentar. Setelah mencari cara untuk menempatkan kucing-kucing itu dengan aman,
mereka akhirnya menemukan sebuah karung goni di bagian belakang bis. Anak-anak kucing itu dimasukkan ke dalam karung, yang kemudian diikat longgar agar tidak menyakiti mereka, lalu diletakkan di kolong jok belakang. Perjalanan dilanjutkan kembali, dengan hujan yang perlahan mulai reda. Arif memperhatikan para penumpang yang masih tersisa. Jika sebelumnya bis terasa penuh sesak, kini kursi-kursi mulai terlihat kosong, hanya tersisa sekitar 10 orang yang bertahan. Penumpang naik dan turun di berbagai pemberhentian, sementara Arif duduk di tengah bis, menikmati perjalanan yang berlanjut dengan suasana yang semakin sunyi. Sekitar 30 menit setelah kejadian dengan anak kucing yang mereka selamatkan, bis kembali melambat. Kali ini, seorang perempuan terlihat berdiri di tepi jalan, menghadang bis dengan gerakan tangan yang memaksa kendaraan berhenti. Sopir menepi ke kiri dan membuka pintu, membiarkan perempuan itu naik. Namun, perempuan tersebut tidak langsung duduk. Dengan suara yang terdengar cemas, ia mulai berbicara kepada sopir dan kondektur. "Maaf Pak, apakah kalian melihat anak saya?" Tanya perempuan itu dengan nada yang penuh kegelisahan. Sopir dan kondektur saling berpandangan, tampak bingung. "Mbak, kami tidak melihat anak-anak di sini," jawab mereka singkat. Namun perempuan itu tidak menyerah. Ia bersikeras, dan ia ingin memastikan apakah anaknya berada di bis tersebut. Sopir, yang sudah mulai merasa terganggu, akhirnya menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Ia bercerita kepada perempuan itu bahwa mereka baru saja menemukan 3 ekor anak kucing saat melewati jembatan Losari. "Anak-anak kucing itu mungkin saja yang Mbak maksud," ujar sopir sambil menunjuk ke arah karung goni di bagian belakang bis. Mendengar penjelasan tersebut, perempuan itu langsung bereaksi dengan emosi yang meluap. Ia memaksa untuk melihat anak-anaknya yang disebutkan sopir. Tanpa menunggu izin, ia berjalan cepat ke belakang bis, memaksa kondektur untuk membuka karung. Saat karung dibuka, terlihatlah 3 anak kucing yang tadi mereka selamatkan. Perempuan itu langsung mengambil ketiga kucing tersebut dengan ekspresi yang campur aduk antara lega dan marah. "Bagaimana bisa kalian memperlakukan anak saya seperti ini?" teriak perempuan itu, nadanya bergetar. "Anak-anak saya kalian masukkan ke dalam karung seperti barang tak berharga. Kalian harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada mereka." Perempuan itu terus mengoceh, menumpahkan kemarahannya kepada sopir dan kondektur. Sopir, yang merasa tidak terima dengan tuduhan itu, mulai kehilangan kesabaran. "Mbak, kami menyelamatkan kucing-kucing itu agar tidak terlindas kendaraan. Kalau tidak mereka mungkin sudah mati di jalan," balas sopir dengan nada tinggi. Perdebatan itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya perempuan tersebut turun dari bis sambil membawa ketiga anak kucingnya. Ia masih mengomel, menuduh sopir dan kondektur sebagai orang-orang yang tidak peduli. Sopir hanya bisa menggerutu, merasa lelah dengan situasi yang terjadi. "Perempuan macam apa itu?" gumamnya, berbicara kepada kondektur. "Kita sudah menyelamatkan kucing-kucing itu, tapi malah dimaki-maki." Bis pun kembali melaju setelah perempuan tersebut turun. Malam semakin larut, dan suasana perjalanan berubah menjadi lebih sunyi. Waktu menunjukkan pukul 2 atau setengah 3 pagi, ketika jalanan mulai benar-benar lengang. Jika sebelumnya kendaraan besar seperti truk dan bis masih berlalu lalang, kini hampir tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Perasaan sepi mulai menyelimuti Arif dan para penumpang yang tersisa. Di tengah perjalanan yang sunyi itu, bis mulai menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan. Kendaraan tiba-tiba oleng, bergerak ke kiri dan ke kanan seperti kehilangan keseimbangan. Sopir berusaha keras mengendalikan kemudi, sementara beberapa penumpang mulai panik. "Ada apa ini?" pikir Arif, yang duduk di tengah, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Bis terus melaju dengan gerakan yang tidak stabil,
dan suasana menjadi semakin mencekam. Malam yang gelap, jalanan yang sepi, dan kendaraan yang mulai kehilangan kendali menciptakan ketegangan yang sulit diabaikan. Arif hanya bisa mengucap doa dalam hati, berharap agar perjalanan ini segera berakhir dengan selamat. Perjalanan bis yang awalnya hanya terasa ganjil kini berubah menjadi momen yang menegangkan. Arif menyadari bahwa bis terus melaju dengan gerakan yang tidak stabil. Kendaraan itu oleng ke kanan, lalu tiba-tiba dibanting kembali ke kiri dengan hentakan yang kuat. Para penumpang mulai panik, memegangi kursi dan berpegangan erat untuk menjaga keseimbangan. Suasana semakin kacau ketika bis kembali dibanting ke kanan dengan kecepatan tinggi, hingga akhirnya kehilangan kendali. Arif merasakan hentakan keras saat bis terpelanting ke pinggir jalan. Tubuhnya terguncang hebat, dan suara kaca yang pecah memenuhi udara. Semua terasa begitu cepat, hingga tiba-tiba segalanya menjadi hening. Dalam kondisi linglung, Arif membuka matanya perlahan. Kaca-kaca berserakan di mana-mana, dan suasana di dalam bis dipenuhi dengan debu serta bau lumpur yang menyengat. Ia mencoba bergerak, memastikan tubuhnya masih bisa digerakkan meski terasa sakit di beberapa bagian. Seorang kondektur mendekatinya, tampak panik tetapi tetap berusaha tenang. "Mas, sampean lewat ke depan saja. Hati-hati ya," ujar kondektur tersebut sambil menunjuk ke arah kaca depan bis yang sudah hancur. Arif menurut, meskipun hatinya diliputi keraguan. Kaca depan itu adalah satu-satunya jalan keluar yang tersedia. Dengan langkah hati-hati sambil membawa tas, ia mengikuti instruksi kondektur. "Awas mas, hati-hati, loncat pelan-pelan," kata kondektur lagi, memberikan arahan. Arif akhirnya melompat keluar dari bis, dan tubuhnya langsung bersentuhan dengan tanah yang basah. Kakinya tenggelam dalam lumpur yang lengket, membuat gerakannya terasa berat. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami situasi di tengah kegelapan. Tanpa senter atau penerangan yang memadai, malam itu terasa lebih mencekam. "Mas, sini, pegang tangan saya," kata kondektur, menuntunnya keluar dari area kecelakaan. Ketika akhirnya mencapai tempat yang lebih aman, Arif memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, ini daerah mana ya?" Kondektur menjawab singkat, "Ini daerah Gebang, Mas. Masih masuk wilayah Kabupaten Cirebon." Nama itu terdengar asing di telinga Arif, yang tidak familiar dengan wilayah tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Mas, penumpang yang lain pada kemana? Tadi kan masih banyak di bis." Namun, jawaban kondektur membuat Arif terkejut. "Maaf mas, penumpang itu cuma sampean saja yang ada sekarang. Selain saya dan sopir tidak ada lagi." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Arif meremang. Ia mencoba memproses informasi tersebut sambil mengingat kembali suasana sebelumnya. Bis yang penuh sesak dengan penumpang. Namun, kenyataannya sekarang berkata lain. Ia merasa bingung dan sulit percaya dengan apa yang ia dengar. Sementara itu, kondektur menjelaskan bahwa sopir saat ini sedang pingsan akibat terkena percikan air aki saat kecelakaan terjadi. "Sopirnya sudah saya angkat ke pinggir jalan untuk dirawat sebisanya," tambah kondektur. Dalam kondisi tubuh yang masih lemah, Arif mengikuti kondektur menuju sebuah warung kecil yang kebetulan ada di dekat lokasi kecelakaan. Warung itu sederhana, hanya diterangi oleh sebuah lampu petromak yang cahayanya redup, karena bahan bakarnya hampir habis. Suasana di dalam warung terasa dingin dan suram. Arif duduk di salah satu bangku kayu sambil mencoba menenangkan pikirannya. "Mas, sampean ada luka tidak? Coba periksa dulu," kata kondektur sambil memperhatikan kondisi Arif. Dengan perlahan, Arif memeriksa tubuhnya, mulai dari kaki hingga kepala. "Alhamdulillah mas, tidak ada luka," jawabnya, meskipun ia mengaku bahwa kepalanya terasa sangat sakit. Kondektur menyarankan Arif untuk tetap di warung
dan meminta teh hangat dari pemiliknya. "Minum air hangat dulu, Mas, biar lebih tenang," katanya. Arif meminum teh hangat yang disuguhkan, merasakan sedikit kehangatan mengalir ke tubuhnya. Beberapa saat kemudian, kondektur pamit untuk memeriksa kondisi sopir yang masih terbaring di luar. Tidak lama setelah itu, sopir mulai siuman. Ia diberikan teh manis hangat oleh kondektur untuk memulihkan tenaganya. Arif memperhatikan dari kejauhan, merasa lega bahwa sopir tersebut akhirnya sadar kembali. Sambil meminum teh hangatnya, Arif merenungkan kembali kejadian yang baru saja ia alami. Rasa syukur karena masih diberi keselamatan bercampur dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Siapa sebenarnya para penumpang yang ia lihat sebelumnya? Dan mengapa hanya dirinya yang tersisa? Malam itu, di bawah cahaya petromak yang redup, Arif duduk dalam diam, mencoba memahami pengalaman aneh yang menemaninya di perjalanan menuju Bandung. Setelah sopir bis mulai pulih dari kondisi pingsannya, kondektur membantunya duduk di bangku warung. Arif bergabung bersama mereka, duduk dalam keheningan yang dipenuhi rasa penasaran. Sopir, kondektur, dan Arif akhirnya mulai berbincang, mencoba mencari tahu di balik kecelakaan yang baru saja mereka alami. Arif memulai pembicaraan dengan pertanyaan sederhana. "Pak sopir, bagaimana ini kok bisa sampai kejadian seperti tadi? Saya benar-benar bingung." Sopir menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada yang masih lemah. "Mas, saya juga baru beberapa bulan kerja jadi sopir di jalur ini, sekitar 3 bulan. Ini pertama kali saya mengalami hal seperti ini," katanya dengan raut wajah yang masih terlihat ketakutan. Kondektur yang duduk di sebelah sopir menimpali. "Mas, tujuan sampean mau kemana? Kalau ke Bandung, nanti kita usahakan oper ke bis lain ya. Soalnya, mobil kita ini sudah nggak bisa jalan lagi. Lihat saja, jatuhnya persis di daerah kuburan." Kata-kata kondektur itu membuat Arif terkejut. "Kuburan?" tanyanya dalam hati, merasa semakin penasaran dengan kondisi sekitar. Ia mencoba meminta izin untuk melihat langsung tempat bis terguling, namun kondektur dengan tegas menolaknya. "Mas, sudah di sini saja. Nggak usah dilihat, nanti malah bikin takut," ujar kondektur. Tidak lama kemudian, kondektur yang bernama Aji menoleh ke arah sopir bis bernama Mas Anwar dan bertanya, "War, bagaimana kamu bisa sampai nggak kontrol tadi? Kok bisa bawa bis sampai oleng begitu?" Sopir bis, yang masih terlihat lemah, mengangguk pelan dan mulai bercerita. "Jadi begini, Ji. Setelah perempuan tadi mengambil kucing, perasaan saya sudah nggak enak. Entah kenapa, saya merasa ada yang mengajak mengobrol. Awalnya obrolannya biasa saja, tapi makin lama makin aneh. Saya fokus ke depan, tapi perasaan saya makin kacau," katanya. Anwar melanjutkan dengan nada yang semakin tegang. "Di tengah perjalanan, tiba-tiba saya sadar kalau yang mengajak saya mengobrol itu bukan manusia. Sosoknya berubah jadi harimau. Harimau itu melotot ke saya, seperti mau menerkam. Saya kaget banget, Ji. Tiba-tiba dia benar-benar lompat ke arah saya. Saya otomatis refleks menangkis dengan tangan kiri, sementara tangan kanan masih megang setir. Dari situ saya benar-benar kehilangan kontrol." Aji mendengar cerita itu dengan ekspresi terkejut. "Jadi, perempuan tadi itu berubah jadi harimau?" tanyanya memastikan. Anwar mengangguk. "Awalnya dia wujudnya perempuan, mengobrol sama saya. Tapi tiba-tiba berubah jadi harimau dan menyerang. Makanya saya sampai oleng dan bis jatuh ke makam," jelasnya lagi.
Cerita sopir membuat suasana semakin mencekam dan aneh. Arif dan kondektur terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Namun, obrolan mereka tiba-tiba terputus oleh suara pemilik warung, seorang bapak-bapak tua yang mendekat sambil membawa secangkir teh. "Kalian semua masih beruntung," kata pemilik warung dengan nada serius. Arif, sopir, dan kondektur menoleh bersamaan. "Beruntung bagaimana, Pak? Kita sudah kecelakaan. Bis rusak, bahkan sopir kesiram air aki," ujar kondektur dengan nada bingung. Pemilik warung menghela napas panjang sebelum menjelaskan. "Seminggu yang lalu, di lokasi yang sama, ada minibus yang jatuh ke makam ini. Penumpang-penumpangnya terpental ke sana kemari. Ada yang terlempar ke kanan, ada yang ke kiri. Alhamdulillah, mereka selamat meski mengalami luka-luka parah." Setelah suasana sedikit mereda, pemilik warung yang duduk bersama mereka mulai bercerita lagi, memberikan penjelasan tentang daerah yang mereka singgahi. Ia membuka pembicaraan dengan mengucapkan syukur bahwa kecelakaan bis itu tidak merenggut nyawa. "Alhamdulillah, selama ini di sini tidak pernah sampai ada yang meninggal. Paling hanya korban luka, ada yang patah tulang, berdarah, atau luka-luka ringan. Kalian semua masih beruntung, masih dilindungi oleh Allah," katanya dengan nada bijak. Pernyataan itu membuat Arif semakin penasaran. "Memangnya di sini ada apa, Pak?" tanyanya. Pemilik warung menghela napas panjang, seolah mengingat kembali cerita yang pernah ia dengar dari leluhurnya. "Mas, daerah sini memang sudah lama dikenal angker. Sejak dulu, tempat ini adalah hutan belantara. Banyak sosok-sosok yang tidak kasat mata tinggal di sini. Kata kakek saya, daerah ini adalah bagian dari sebuah kerajaan siluman," ujarnya dengan nada serius. Mendengar kata kerajaan siluman, Arif merasakan bulu kuduknya meremang. Ia memperhatikan pemilik warung yang melanjutkan ceritanya dengan penuh keyakinan. Dari kerajaan itulah makhluk-makhluk tersebut sering mengganggu. Biasanya mereka menyeberang jalan, membuat pengemudi merasa seperti hampir menabrak seseorang. Kalau pengemudi berusaha menghindar, bisa-bisa kendaraannya terguling seperti tadi, jelasnya. Pemilik warung juga menambahkan bahwa gangguan tidak terjadi setiap hari. Kejadian seperti itu bisa saja menimpa siapa saja. Selain yang menyeberang, ada juga suara-suara aneh di malam hari. Kadang terdengar tangisan, seperti suara perempuan yang menyayat hati. Ada juga suara tawa perempuan yang bikin telinga sakit, katanya. Wallahu alam apakah itu kuntilanak atau bukan, tapi suara-suara seperti itu sering terdengar. Arif, yang semakin penasaran, bertanya lagi. "Pak, kalau yang menyeberang itu, apa Bapak pernah melihat langsung?" Pemilik warung mengangguk pelan. "Pernah, Mas. Saya pernah melihat sosok seperti manusia menyeberang di depan warung ini. Tapi waktu saya perhatikan lebih dekat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bahkan, pernah juga ada yang mengetuk pintu warung ini saat tengah malam. Ketika saya buka, tidak ada siapa-siapa. Kadang ada suara orang memanggil, minta beli sesuatu, tapi waktu saya keluar, juga tidak ada orang." Mendengar cerita-cerita itu, suasana semakin mencekam. Arif hanya bisa duduk diam, mencoba mencerna cerita yang baru saja ia dengar. Pemilik warung kemudian berkata lagi, "Mas, kalian harus lebih hati-hati. Daerah ini memang banyak gangguannya. Tapi alhamdulillah kalian masih selamat. Percayalah, masih banyak kejadian yang lebih buruk terjadi di sini," ujarnya. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika pemilik warung menyuguhkan teh hangat tambahan. Arif meminum teh tersebut perlahan, mencoba menghangatkan tubuhnya yang masih terasa dingin. Dalam hati, ia terus berdoa
memohon agar perjalanan menuju Bandung nantinya tidak lagi dipenuhi kejadian-kejadian aneh seperti ini. Setelah beberapa lama beristirahat di warung dan menikmati teh hangat, sopir dan kondektur akhirnya bertanya kepada Arif, "Mas, bagaimana kondisinya? Sudah lebih tenang?" Arif mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya ia masih merasa sedikit terguncang. "Alhamdulillah, sudah lebih tenang," jawabnya sambil mencoba tersenyum. Sopir melanjutkan, "Baik mas, kami sarankan sampean melanjutkan perjalanan dengan bis lain. Kami tidak bisa mengantar sampai Bandung." Arif, yang memahami situasi, mengangguk lagi, tetapi ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Kalau begitu, bis yang terguling ini bagaimana? Bagaimana proses evakuasinya?" tanyanya. Kondektur menjawab dengan nada penuh tanggung jawab, "Mas, tenang saja. Urusan evakuasi biar kami yang atur. Kami akan menunggu hingga siang hari untuk memanggil bantuan mobil derek. Akan ada teman-teman yang lewat sini untuk memberitahu kami siapa yang bisa membantu." Arif mengucapkan terima kasih kepada sopir dan kondektur. Ia menyalami keduanya dengan penuh rasa syukur karena mereka masih selamat meski mengalami kecelakaan. Ia juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada pemilik warung yang sudah membantu mereka dengan memberikan tempat untuk berteduh dan minuman hangat. "Hati-hati ya mas. Semoga perjalanan selanjutnya lancar dan tidak ada kendala lagi," pesan pemilik warung sebelum Arif bersiap meninggalkan tempat itu. Namun sebelum beranjak, Arif teringat sesuatu. "Mas, maaf. Sepatu saya tadi kayaknya tertinggal di dalam bis," ujarnya sambil menunjuk ke arah lokasi bis yang terguling. Kondektur tertegun sesaat sebelum menjawab, "Astagfirullah, sampean tadi berjalan di atas pecahan kaca tanpa sepatu. Seluruh kaca bis itu hancur, mas. Bagaimana bisa sampean tidak terluka?" Arif sendiri baru menyadari hal itu. Ia merasa bersyukur karena meskipun berjalan di atas pecahan kaca, kakinya tetap utuh tanpa goresan sedikit pun. Kemudian pemilik warung memberikan sandal untuk Arif gunakan. "Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Semoga perjalanan ini berakhir dengan selamat," ucap Arif sambil tersenyum lega. Tak lama kemudian, kondektur menemani Arif ke pinggir jalan untuk menghentikan bis lain. Sebuah bis akhirnya berhenti setelah kondektur memberi tanda. Sopir bis ketiga ini sempat berbicara singkat dengan kondektur sebelumnya. "Kalian kenapa? Apa terjadi musibah?" tanya sopir bis ketiga. "Iya, tadi bis kami terguling," jawab kondektur sambil membantu Arif naik ke bis. Arif melanjutkan perjalanan dengan bis ketiga itu. Namun, perasaan trauma masih menyelimuti hatinya. Setiap kali bis melaju dengan kecepatan tinggi atau mengerem mendadak, Arif spontan tersentak. "Astagfirullah," ucapnya pelan, mencoba menenangkan diri. Penumpang yang duduk di sebelahnya memperhatikan dan bertanya, "Mas, ada yang sakit?" Arif menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Saya hanya sedikit trauma. Sebelumnya saya mengalami kecelakaan bis," jawabnya. Penumpang itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kecelakaan? Bagaimana ceritanya, Mas?" tanyanya lagi. Arif menceritakan singkat tentang bis yang terguling di dekat makam. "Alhamdulillah, saya dan kru bis lainnya masih selamat," ujarnya menutup cerita. Penumpang itu menatap Arif dengan rasa syukur. "Alhamdulillah, Mas. Yang penting selamat. Semoga perjalanan ini juga aman untuk kita semua," katanya sambil tersenyum. Malam perlahan berganti pagi. Cahaya matahari mulai terlihat di kejauhan, membawa kehangatan setelah malam yang mencekam.
Arif merasa sedikit lega saat bis perlahan memasuki wilayah Bandung. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan, akhirnya ia tiba di terminal bis Cicahem. Dengan langkah yang lelah tetapi hati yang penuh rasa syukur, Arif turun dari bis dan menatap sekeliling, menyadari bahwa ia akhirnya sampai di tujuannya dengan selamat. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yakni bernama Pak Arif. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan untuk percaya atau tidak dari cerita ini, kami serahkan ke para penonton masing-masing. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah, nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan, nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini, terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum.